Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sedang rasanya saya Ade Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karib Musim. Pemirsa, Senin lalu Kabupaten Luwu Utara tepat di daerah Masamba dilanda bencana banjir bandang yang mengakibatkan puluhan warga hilang belum ditemukan dan beberapa korban meninggal lainnya. Dan tas bagaimana kondisi terakhir pasca peristiwa tersebut? Mari kita simak perbincangan kami. Baik pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulsel, dan juga ada Bapak Sakir Sabara, Koordinator Tim Relawan COVID-19 Universitas Muslim Indonesia, dan terakhir ada Ibu Catherine Imran, Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Sulsel. Saya mau menyapa Pak Endro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endro. Ya, waalaikumsalam. Salam tanggap. Baik, Pak Sakir, apa kabar Pak Sakir? Alhamdulillah sehat. Ya. Terakhir Ibu Catherine, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Baik, ini kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini adalah Senin kemarin terjadi bencana banjir bandang di Luwu Utara, tepatnya di Masamba. Ini juga cukup mengkhawatirkan juga dilihat dari berita-berita yang diinformasikan dari media TV, media sosial terkait dari bencana ini terjadi. Saya mau pertama ke Pak Endro selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulsel. Pak Endro, apakah memang sampai saat ini situasi di Masamba itu belum ada akses yang bisa dilalui oleh transportasi darat seperti itu? Baik, jadi terima kasih untuk waktunya. Saya untuk hari ketiga ini pasca kejadian, pasca kejadian di Masamba. Memang hari pertama lumpuh total itu di Masamba. Tetapi kemudian hari kedua, hari ketiga, kami beserta dengan jajaran gabungan BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan, serta juga dibantu teman-teman dari BPBD kabupaten lain yang dekat-dekat dengan Luwu Utara, dari Luwu, dari Palopo, Luwu Timur. Jadi teman-teman mengirimkan personilnya juga, sehingga menjadi salah satu prioritas adalah membuka akses jalan. Sehingga paling tidak untuk sekarang ini, hari ketiga ini akses jalan paling tidak sudah bisa kita pergunakan lagi, bisa ditembus lagi. Demikian. Baik, Pak Indro, apakah memang sudah ada data terkait dari korban meninggal maupun korban yang belum ditemukan dari BPBD Sulsel sendiri? Iya. Jadi untuk data ini sifatnya data jumlah jalan ya. Jumlah jalan bukan data statis. Artinya untuk setiap hari data ini berubah. Ya. Gitu. Dan untuk hari ketiga ini paling tidak korban yang meninggal itu data terbaru tadi pagi itu 14 orang yang meninggal dunia. Itu. Kemudian untuk jumlah dalam pencarian dari laporan-laporan keluarga yang keluarganya belum kembali, itu terdata 46 orang. Ini dalam pencarian. Tapi dalam hal ini dari 46 ini kami juga sudah melakukan pencarian, asesmen, dan evakuasi. Jadi secara berangsur kita temukan ada yang selamat, ada yang kondisi sakit, ada juga yang meninggal. Demikian. Baik, terima kasih Pak Indro. Saya ingin ke Pak Sakir, Koordinator Tim Relawan COVID-19 Universitas Muslim Indonesia. Pak Sakir, apakah sudah ada beberapa tim yang dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi ataupun proses pengungsian di sana, Pak Sakir? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro, terima kasih Kathy.
ACT, makasih Selebes TV. Jadi kalau tim relawan dan bantuan kemanusiaan Fakultas Teknologi Industri itu tidak punya kecakapan soal evakuasi ya. Jadi kami kalau turun itu tidak pernah mengambil peran dalam soal-soal rescue, evakuasi, karena itu juga butuh relawan terlatih. Yang kami lakukan di sana sejak Palu dan bencana Sulsel dan Sulawesi Tenggara itu adalah memberikan bantuan, menyalurkan bantuan apa yang kami bisa salurkan. Sejak kemarin siang, kebetulan kami punya banyak mahasiswa di Tanah Luwu, ada dari Luwu Timur, dari Luwu, Kota Palopo, dan Luwu Utara sendiri, itu yang berkonsolidasi mulai kemarin bergerak. Ya. Dan tadi malam, yang di Palopo itu mengumpulkan bahan makanan, kebutuhan bayi, balita gitu, kebutuhan khusus perempuan, terus makanan dan minuman, terpal dan tenda itu disiapkan di Palopo. Dan tadi malam tim kami jam 22.30 satu tim 3 mobil berangkat ke sana juga membawa bantuan dari Makassar. Jadi tadi pagi tiba di Kota Palopo, bantuan itu dikonsolidasikan. Saat ini sudah berada di posko tim relawan FTUMI berada di belakang, ada gunung di belakang Brimob Baibunta, ada rumah anggota Polri di situ, di atas bukit ya, di situ berposko, di situ dikonsolidasikan semua bantuan. Hari ini, sore ini, dan sebentar malam menyesuaikan data-data, karena ya kita akan melaporkan diri ke sama BPPD, Badan Penanggulangan Bencana daerah sana, dan kita akan membackup daerah-daerah yang belum tersentuh dulu, ya, belum tersentuh, karena kita paham betul kalau ada bencana begini, sebesar apapun kapasitas teman-teman di pemerintah daerah pasti ada keterbatasan gitu ya. Belum lagi banyak anggota atau keluarga ASN mungkin yang terdampak dan sebagainya. Jadi dari kemarin kami melakukan survei dan sudah ada insya Allah titik-titik yang akan disentuh, titik-titik yang akan dibawakan bantuan. Jadi sistem kami membawa bantuan itu per packing. Jadi yang penting bisa menyambung makan dulu. Karena toh pada akhirnya nanti pasti Pemda, Pemprov pasti turun secara masif. Nah ini kita saling menutupi dulu untuk langkah awal, bagaimana bisa makan dulu, bagaimana bisa minum dulu, bagaimana bisa mengganti popok bayi dulu, bagaimana perempuan-perempuan yang berhalangan bisa mengganti pembalut, bagaimana yang di tenda pengungsian ada terpal dan sebagainya. Itu dulu. Jadi sistem packing kami itu kecil-kecil tapi menjangkau banyak dulu, bisa menjangkau. Nah, ini yang setelah jalan insya Allah mulai malam besok jalan, ini yang akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk agar berkesinambungan ya. Jadi itu kira-kira yang akan kita lakukan. Kami juga banyak alumni di sana, mulai dari PT Pale, alumni-alumni kami dari Mangkutana, semua bergerak sekarang, bergerak ke posko induknya Fakultas Teknologi Industri. Jadi semua terpusat. Tadi juga ada alumni 1 truk itu bantuan juga disalurkan. Jadi Pak Endro, sistem kami seperti itu Pak, menyambung dulu hidup warga di sana yang belum tersentuh, karena ya ini semua pasti kalau bencana semua terbatas. Jadi tidak, kalau ada orang berteriak bahwa ini belum daya, itu wajar sekali, sangat wajar, karena apalagi banjir yang melanda Luwu Utara ini berbeda dengan banjir yang di Buah, berbeda dengan di Bantaeng gitu ya. Ini lumpur ya, ini lumpur yang betul-betul butuh alat berat sepertinya di sana ini untuk kita. Saya kira kerja keras pertama penanggulangan bencana ini benar yang akses jalan dulu yang penting. Setelah itu minum, ini yang lagi kita pikirkan bagaimana, karena sumurnya orang ini tertutupi lumpur semua. Nah bagaimana akses air bersih dan air minum ini segera kita atasi. Yang kedua itu soal makan minum gitu ya, karena dapur-dapur orang kan tenggelam semua ini. Terus biar ada makanan juga, kalau nggak ada air agak susah. Jadi ini yang memang harus disinergikan dan kita saling membantu, saling menutupi dengan pemerintah ya.
bantuan saya kira dari Pemda-Pemda sekitar Tanah Luwu, Endrekang, itu semua sudah bergerak mengambil perannya masing-masing. Nah, ini saya kira ACT saya kira ya selalu tanggap lah, selalu cepat juga ACT. Jadi kita berbagi peran dan pada akhirnya kita ketemu di lapangan. Pada akhirnya kita sharing informasi di lapangan dan pada akhirnya kita berbagi peran di lapangan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sakir. Saya ke Ibu Catherine. Sulsel, Ibu Catherine, selama beberapa hari ini, apakah dari tim ACT sendiri sudah berada di lokasi seperti tadi yang dikatakan Pak Sakir? Apakah memang sudah banyak tim di sana yang disiapkan atau mungkin ada tim dari Makassar sendiri dikirim langsung ke lokasi? Baik, jadi Mas, jadi sejak awal dari hari pertama kan kebetulan ACT juga kita jaringan kerelawanan kita sudah ada di 24 kabupaten kota, termasuk di Luwu Utara, kemudian Luwu Timur, Luwu Raya, Palopo, dan sekitarnya itu kita sudah ada jaringan kerelawanan. Jadi ketika bencana seperti ini terjadi, menimpa saudara-saudara kita yang ada di Luwu Utara, alhamdulillah tim kita sudah langsung bergerak memberikan laporan terkait kondisi terupdate di Utara, dan juga di backup oleh relawan-relawan kita dari kabupaten-kabupaten terdekat. Seperti di Palopo, kemudian Luwu Raya, dan juga dari Luwu Timur itu sudah turun. Bahkan sejak kemarin siang, kita juga sudah mendirikan posko bantuan. Ya, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sakir Sabara tadi, bahwa memang kondisi yang paling sangat urgent di sana adalah bagaimana menyambung hidup saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian. Karena kita paham untuk mereka mengolah makanan itu sangat-sangat tidak mungkin. Kondisi rumah mereka sudah terendam lumpur, jadi memang yang paling urgent adalah menyambung hidup mereka dulu dengan memberikan bantuan berupa dapur umum segera ya. Kalau ACT dapur umum punya mungkin ya keahlian dapur umum itu, ACT punya keahlian dapur umum segera lah. Insya Allah. Jadi kita suplai bahamnya. Siap. Jadi seperti itu Pak. Jadi sembari teman-teman mengantarkan makanan, juga sekaligus melakukan asesmen karena di titik-titik pengungsian itu ada banyak saudara-saudara kita yang mengungsi mulai dari lansia sampai balita, bayi juga ada. Jadi biar kebutuhannya juga tepat sasaran, betul yang disampaikan oleh Pak Sakir. Dan alhamdulillah juga dari pemerintah setempat, BPBD setempat, dan juga sejak awal kami ada di Sulawesi Selatan selalu mendapat dukungan dari BPBD, sehingga semuanya terkoordinasi dengan baik. Tim di lapangan pun juga tidak seliweran kemana-kemana, jadi semuanya terkoordinasi dengan baik, terintegrasi dengan baik. Dan saya rasa itu yang paling penting, karena dalam menangani masalah kebencanaan, kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Bersinergi, saling menopang, karena apa yang kami tidak punya bisa jadi dimiliki dari teman-teman kita, dari organisasi lain ataupun lembaga lain. Jadi disitulah peran kita, saling membackup apa yang menjadi kebutuhan, dan tujuannya satu adalah untuk kemanusiaan. Seperti itu Bang. Baik, terima kasih Bu Catherine. Saya kembali ke Pak Endro dari BPBD Sulsel. Ya, Pak Endro, ini kalau kita lihat memang banjir yang melanda Masamba ini bukan hanya air tapi lumpur juga menimbun banyak desa, ada sekitar 6 kecamatan kalau dari informasi-informasi yang kami terima. Apakah ada kesulitan untuk membawa bantuan dari luar Masamba untuk masuk di Masamba dari informasi BPBD sendiri, Pak Endro? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mengapresiasi pertanyaan, saya apresiasi dulu untuk Pak Sakir dan Ibu Catherine. Masalah kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya juga dengan mengirimkan para jaringan-jaringan relawannya. Betul-betul masalah kami sangat-sangat terharu, kami bangga, ya kami merasa terbantu. Di situ kami merasa ada kebersamaan, ada kemanunggalan antara pemerintah dengan masyarakat. Dan Pak Sakir dan Ibu Catherine ini keterwakilan dari masyarakat yang memang kami sangat-sangat terasa juga kehadiran jaringan
Pak Sakir dan Ibu Katrin. Terima kasih ya, sukses, selamat. Itu. Kemudian untuk adik dari Celebes, memang iya apa yang dikatakan Bapak Sakir dan Ibu Katrin tadi, bahwa yang awal pertama, misi pertama kami dengan teman-teman semua yang ada di sana, entah itu dari pemerintah, entah dari NGO, relawan, targetnya apa? Targetnya adalah penyelamatan jiwa dulu. Sehingga apapun yang terjadi, prioritas pertama adalah kita evakuasi korban dulu. Jiwa-jiwa dulu kita selamatkan dulu. Itu. Nah, kebetulan kita dapati korban-korban yang kita dapati ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang sehat. Nah, gitu. Ya. Nah, setelah itu para korban-korban terpapar ini kita kumpulkan dalam kamp-kamp pengungsian, kan? Itu. Ada beberapa titik-titik pos-pos pengungsian di sana. Dan Pak Indro, mohon maaf Pak Indro, berapa titik pengungsian sekarang di Utara, Pak? Boleh disebutkan kira-kira? Oke. Untuk sementara yang terupdate ke kami, yang titik-titik pengungsian yang kan induknya ada satu induk induk di Masjid, kemudian ada subnya ada 3 menyebar, tetapi di mana-mana itu, Pak? Iya. Halo. Iya Pak, di mana-mana itu yang 3 Pak? Siap. Untuk yang 3, untuk tempatnya sebentar kami, karena ada titik-titik kejadiannya di yang menyolok itu ada Sabang, Baibunta, Malangke dan Malangke Barat dan Masamba sendiri. Itu paling tidak ada 5 kecamatan yang menyolok di situ. Gitu. Sehingga jadi rata-rata poskonya di kantor camat ya Pak Indra? Ya, kita ambil yang strategisnya di situ, gitu. Atau kantor camat atau sekitar kantor camat. Artinya yang mudah diakses. Pak Endro, gimana Pak untuk titik pengungsian di Rada sendiri? Ya, baik. Itu tadi menjawab Pak Sakir. Kemudian kebutuhan para pengungsi itu yang pasti adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Yang pasti adalah pangan. Makanan siap saji. Makanya di teman-temannya Pak Sakir, teman-temannya Ibu Katrin dan sebagainya, yang pokok adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pangan dulu, makanan siap saji dulu. Setelah itu secara bersamaan adalah tempat papan, yaitu posko-posko, entah itu tenda, entah itu aula-aula kantor-kantor pemerintahan, aula-aula sekolah dan sebagainya, itu kita jadikan sebagai base camp penampungan para pengungsi. Nah, setelah itu diperlukan juga yang namanya sanitasi, air bersih, termasuk juga adalah antisipasi represif terkait dengan kesehatan. Karena biasa kita lihat pasca bencana begitu muncul penyakit-penyakit, entah itu yang demam, entah yang gatal-gatal, batuk-batuk dan sebagainya, sehingga teman-teman di jaringan medis kesehatan juga bersiaga di sana, setiap titik-titik ada sudah standby di sana. Itu. Jadi insya Allah setiap titik-titik kumpul terdampak ini kita berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, berupa sanitasi, air bersih, dan kesehatannya. Itu. Demikian, Adik. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.